Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Opas. Jangan lupa bantu subscribe ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Ini adalah video berbagi pengetahuan ke-19 dari seri berbagi pengetahuan statistik dengan SPSS. Materinya tentang 5 tahap analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS bagian kedua. Video sebelumnya kita sudah melakukan 2 uji asumsi klasik, yaitu uji multikolinear dan uji autokorelasi. Sekarang kita akan melakukan uji asumsi klasik selanjutnya. Uji asumsi klasik selanjutnya adalah uji normalitas residual. Uji normalitas residual bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas residual dapat dilihat dari grafik normal PP plot. Kriteria sebuah data residual terdistribusi normal atau tidak dengan pendekatan grafik normal PP plot dapat dilakukan dengan melihat sebaran titik-titik yang ada pada gambar. Apabila sebaran titik-titik tersebut mendekati atau rapat pada garis lurus atau diagonal, maka dikatakan bahwa data residual terdistribusi normal. Namun apabila sebaran titik-titik tersebut menjauhi garis, maka tidak terdistribusi normal. Sebaran titik-titik dari gambar normal PP plot yang dihasilkan pada analisis kasus ini relatif mendekati garis lurus, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi normal. Kelemahan dari uji normalitas dengan menggunakan grafik normal PP plot terletak pada kriteria dekat atau jauhnya sebaran titik-titik. Tidak ada batasan yang jelas mengenai dekat atau jauhnya sebaran titik-titik tersebut. Kondisinya tergantung kepada subjektivitas pengamat atau orang yang melihat, sehingga sangat dimungkinkan terjadi kesalahan penarikan kesimpulan. Oleh karena itu, untuk hasil yang lebih pasti, sebaiknya kita menggunakan uji statistik, yaitu dengan menggunakan metode One Sample Kolmogorov-Smirnov. Caranya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, kita masuk ke data view di data editor SPSS. Di sini ada kolom data baru, yaitu nilai residual. Nilai ini dihasilkan dari analisis regresi linear yang sudah kita lakukan. Nilai inilah yang akan kita gunakan dalam uji normalitas residual. Selanjutnya pada menu bar, pilih Analyze, pilih Non-Parametric Test, lalu pilih Legacy Dialog. Kemudian klik One Sample KS, maka akan muncul kotak dialog One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Kemudian pindahkan variabel Unstandardized Residual ke kotak Test Variable List. Pada kotak Test Distribution, centang pilihan normal, lalu pilih OK. Maka akan keluar outputnya berupa tabel One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Kriteria atau dasar pengambilan keputusan untuk pengujian normalitas residual kita lihat pada nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka nilai residual terdistribusi normal. Hasil dari uji normalitas residual menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai signifikan 0,955. Nilai ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual terdistribusi normal. Uji selanjutnya adalah uji asumsi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua variabel independen pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Karena konsekuensi dari akibat adanya heteroskedastisitas diantaranya adalah varian hasil estimasi menjadi besar yang mengakibatkan nilai standar errornya menjadi lebih besar. Akibatnya akan mempengaruhi uji hipotesis dan kesimpulan dari persamaan regresi yang dihasilkan. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada output grafik scatter plot, di mana terlihat bahwa sebaran titik tidak membentuk suatu pola atau alur tertentu, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas atau dengan kata lain terjadi homoskedastisitas. Asumsi klasik tentang heteroskedastisitas dalam model ini terpenuhi, yaitu terbebas dari heteroskedastisitas.
Seperti halnya uji grafik normalitas residual, uji scatter plot juga rentan kesalahan dalam penarikan kesimpulannya. Hal ini dikarenakan penentuan ada tidaknya pola atau alur atas titik-titik yang ada di gambar sangat bersifat subjektif. Tidak ada ukuran yang pasti kapan suatu scatter plot membentuk pola atau tidak. Keputusannya hanya mengandalkan pengamatan atau penglihatan peneliti. Oleh karena itu, untuk hasil yang lebih pasti, sebaiknya kita menggunakan uji statistik. Uji asumsi heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Gleiser. Uji Gleiser dilakukan dengan cara meregresikan antar variabel independen dengan nilai absolut residualnya atau ABS_res. Kriteria atau dasar pengambilan keputusan menggunakan uji Gleiser sebagai berikut. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Langkah pertama untuk melakukan uji ini adalah melakukan transformasi data unstandardized residual atau variabel res_1 menjadi absolute residual atau ABS_res. Caranya, klik menu transform, lalu klik compute variable, maka akan muncul kotak dialog compute variable. Selanjutnya pada kotak target variable, tuliskan ABS_res. Lalu pada kotak numeric expression, ketikkan ABS dalam kurung res_1. Kemudian klik OK. Abaikan saja ada output SPSS yang muncul. Lihat di bagian data view, maka muncul variabel baru dengan nama ABS_res. Selanjutnya kita akan melakukan uji Gleiser untuk persamaan regresi tenaga penjualan atau sales dan biaya promosi terhadap variabel absolut residual atau ABS_res. Caranya, dari menu utama SPSS, pilih Analyze. Kemudian pilih Regression, lalu klik Linear. Muncul kotak dialog dengan nama Linear Regression. Selanjutnya, klik Reset, sehingga perintah sebelumnya dihapus dari memori. Lalu pindahkan variabel tenaga penjual dan biaya promosi ke kotak independen, sedangkan variabel ABS_res ke kotak dependent. Kemudian klik OK. Maka kita akan bisa melihat output SPSS dan selanjutnya tinggal kita interpretasikan saja. Untuk memaknai hasil uji heteroskedastisitas dengan uji Gleiser ini, maka kita cukup melihat tabel output koefisien, di mana variabel ABS_res berperan sebagai variabel dependent. Pada tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi untuk variabel biaya promosi adalah 0,575 dan variabel tenaga penjual adalah 0,498. Kedua variabel memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji Gleiser, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Sekarang uji asumsi sudah terpenuhi, berarti kita sudah bisa ke tahap selanjutnya, yaitu tahap kelima, menginterpretasi output analisis regresi. Output pertama adalah tabel variables entered or removed. Tabel ini menunjukkan variabel apa saja yang diproses, mana yang menjadi variabel bebas, dan mana yang menjadi variabel terikat. Variabel dependennya adalah penjualan, dan variabel independennya adalah tenaga penjual atau sales dan biaya promosi. Pada kolom method, ini menunjukkan metode regresi linear yang dipilih, yaitu metode enter. Output kedua adalah tabel model summary. Di dalam tabel ini ada kolom R square, adjust R square, standard error of the estimate, dan Durbin-Watson. Dalam kolom R ada angka 0,912. Nilai R merupakan simbol dari nilai koefisien korelasi. Nilai ini adalah angka koefisien korelasi atau kekuatan hubungan antara variabel dependent terhadap variabel independen. Nilai 0,912 termasuk ke dalam kategori sangat kuat. Artinya, variabel tenaga penjual atau sales dan biaya promosi secara bersama-sama memiliki kekuatan hubungan yang sangat kuat terhadap laba. Kemudian di sini ada R square.
atau disebut dengan koefisien determinasi. R-square adalah persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Satuannya dalam persen. Jadi nilai R-square adalah kuadrat dari nilai koefisien korelasi dikali 100 atau 0,912 kuadrat dikali 100 sama dengan 0,831 dikali 100. Hasilnya adalah 83,1%. Nilai ini jika diinterpretasikan menjadi presentasi sumbangan pengaruh tenaga penjual dan biaya promosi terhadap laba secara bersama-sama adalah sebesar 83,1%. Sedangkan sisanya sebesar 16,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Maksud variabel lain di luar model adalah variabel lain di luar biaya promosi yang mempengaruhi laba, misalkan kualitas produk, harga produk, luas showroom, dan lain-lain. Nilai 16,9% ini diperoleh dari 100 dikurangi 83,1. Bila model memiliki R-square lebih besar dari 50%, berarti model tersebut bisa dikatakan baik, karena berarti variabel yang ada di dalam model adalah variabel penting yang berpengaruh besar. Kemudian ada nilai adjusted R-square. Nilai ini biasanya dipakai sebagai pengganti nilai R-square. Yang ini, apabila variabel independen yang digunakan lebih dari 2. Lalu kolom standar error of the estimate. Standar error of the estimate adalah ukuran kesalahan prediksi dalam memprediksi variabel dependen. Nilai sebesar 11,287, artinya kesalahan yang dapat terjadi dalam memprediksi penjualan adalah sebesar 11,287 atau Rp11.287.000 dikali 1 juta karena data yang kita miliki dalam satuan juta rupiah. Kolom selanjutnya adalah Durbin-Watson yang sudah kita gunakan untuk menguji autokorelasi. Output ketiga adalah tabel ANOVA. Uji kelayakan model atau yang lebih populer disebut sebagai uji F, ada juga yang menyebutnya sebagai uji simultan model, merupakan tahapan awal mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Layak di sini maksudnya adalah model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Kriteria atau dasar pengambilan keputusan uji F dengan menggunakan nilai tingkat signifikansi ketentuannya adalah sebagai berikut. Jika nilai signifikansi F lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, semua variabel independen atau bebas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai signifikansi F lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, semua variabel independen atau bebas tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau terikat. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel ANOVA. Nilai probabilitas F hitung terlihat pada kolom terakhir, kolom signifikans. Nilai signifikansi pada tabel ANOVA nilainya 0,000. Nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, semua variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. H1 diterima, artinya H1 di mana B tidak sama dengan 0. Artinya secara bersama-sama variabel-variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linear yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh tenaga penjual atau sales dan biaya promosi terhadap tingkat penjualan motor di PT Dikjaya. Artinya model regresi dapat digunakan untuk memprediksi penjualan motor jika data tenaga penjual atau sales dan biaya promosi diketahui. Selanjutnya adalah output keempat, yaitu tabel koefisien. Uji koefisien regresi atau uji T. H1 yang dihasilkan pada uji F adalah H1 untuk uji simultan atau bersamaan. Pada uji F diperoleh hasil bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji berikutnya yaitu uji T atau uji parsial, yaitu uji yang dilakukan terhadap masing-masing variabel independen. Jadi uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial. Dari uji T, kita akan mengetahui apakah yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen adalah salah satu variabel independen saja atau semua variabel independen. Hasil uji T dapat dilihat pada tabel koefisien.
H1 untuk uji parsial pada kasus ini ada dua hipotesis, karena di kasus ini hanya menggunakan dua variabel independen. Hipotesis pertama atau H1, diduga tenaga penjual atau sales berpengaruh signifikan terhadap tingkat penjualan motor di PT Dikjaya. Dan H2, diduga biaya promosi berpengaruh signifikan terhadap tingkat penjualan motor di PT Dikjaya. Seperti uji F yang dimudahkan dengan aplikasi SPSS, maka uji T juga dapat dengan mudah ditarik kesimpulannya, yaitu dengan menggunakan nilai signifikansinya. Dasar keputusan dalam uji T dengan menggunakan nilai signifikansi adalah sebagai berikut. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, berarti variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya, variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikan untuk variabel tenaga penjual adalah sebesar 0,000, sedangkan untuk biaya promosi sebesar 0,033. Kedua variabel memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Artinya H0 ditolak atau H1 diterima. Kesimpulannya adalah tenaga penjual atau sales dan biaya promosi masing-masing mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penjualan motor di PT Dikjaya. Interpretasi model persamaan regresi. Selanjutnya pada tabel koefisien juga menginformasikan model persamaan regresi yang diperoleh, yaitu nilai koefisien. Secara garis besar, nilai koefisien ada dua, yaitu nilai koefisien konstanta dan koefisien variabel yang ada di kolom unstandardized koefisien B. Interpretasi yang dilakukan terhadap koefisien regresi meliputi dua hal, yaitu tanda dan besaran. Tanda menunjukkan arah hubungan. Tanda dapat bernilai positif atau negatif. Positif menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel bebas terhadap variabel terikat, sedangkan negatif menunjukkan pengaruh yang berlawanan arah, dan besaran menjelaskan nominal slope persamaan regresi. Nilai koefisien konstanta dan koefisien variabel berada di kolom unstandardized koefisien B. Pada tabel, diperoleh nilai koefisien konstanta atau A adalah 132,792. Koefisien regresi untuk variabel biaya promosi atau X2 sebesar 4,359 dan variabel tenaga penjual atau X1 adalah 9,594. Sehingga terbentuk model atau persamaan regresi linear berganda Y sama dengan 132,792 ditambah 9,594 X1 ditambah 4,359 X2 ditambah epsilon. Nilai konstanta atau A 132,792 dapat diartikan sebagai berikut. Jika perusahaan tidak menggunakan tenaga penjual dan tidak mengeluarkan biaya untuk promosi atau variabel independennya sama dengan 0, maka tingkat penjualan rata-rata satu bulan nilainya sebesar 132.792.000. Koefisien regresi tenaga penjual bernilai positif, artinya jika tenaga penjual ditambah maka akan meningkatkan tingkat penjualan. Begitu pula jika tenaga penjual dikurangi, maka tingkat penjualan akan menurun. Kenaikan tenaga penjual sebanyak satu orang akan meningkatkan penjualan sebesar 9.594.000 dan sebaliknya, pengurangan sebanyak satu orang tenaga penjual akan menurunkan tingkat penjualan sebanyak 9.594.000 rupiah dengan asumsi bahwa variabel biaya promosi dan selain dalam model dianggap konstan atau ceteris paribus. Koefisien regresi biaya promosi juga bernilai positif, berarti arah hubungannya sama seperti variabel tenaga penjual. Artinya, jika biaya promosi ditambah, maka akan meningkatkan tingkat penjualan. Begitu pula jika biaya promosi dikurangi, maka tingkat penjualan akan menurun. Kenaikan biaya promosi sebesar 1 juta rupiah akan meningkatkan penjualan sebanyak 4.359.000 rupiah dan sebaliknya, penurunan biaya promosi sebesar 1 juta rupiah akan menurunkan tingkat penjualan sebanyak 4.359.000 rupiah dengan asumsi bahwa variabel tenaga penjual atau sales dan selain dalam model dianggap konstan atau ceteris paribus. Demikian saya cukupkan pembahasan mengenai 5 tahap analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS
bagian kedua. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video berbagi pengetahuan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penggunaan istilah, simbol, dan rumus. Jika kalian merasa terbantu dengan video ini, kalian bisa bantu subscribe, like, dan komen di channel ini, serta bagikan video ini ke orang lain. Siapa tahu ternyata video ini yang selama ini mereka cari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.